Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci, edisi Kamis 17 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Apakah doa harus bertele-tele? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Suatu kesempatan waktu masih SMA, salah seorang teman saya dipercayakan untuk membuat sambutan di sebuah acara perpisahan. Kami semua memilihnya untuk memberikan sambutan karena ia adalah ketua kelas kami. Yang hadir pada kesempatan itu adalah kepala sekolah, bapak dan ibu guru semua, teman-teman kelas dan juga adik-adik kelas, dan sejumlah karyawati yang bekerja di sekolah itu. Tibalah saat teman itu memberikan sambutan. Ia menunjukkan wajah cerianya dan semangat yang menggebu-gebu. Ia mulai berkata-kata, mulai dari sapaan awal dan juga sejumlah kata pembuka lainnya. Anehnya pada saat sapaan awal tersebut terasa begitu lama karena dia menyebut semua yang hadir pada waktu itu. Bahkan mulai dari kepala sekolah, guru-guru, serta karyawan semuanya, dia sebut satu persatu. Lalu ia melanjutkan ke inti pembicaraannya, berkenan dengan acara yang kami jalani itu. Entah kenapa semua peserta yang hadir mulai saling melirik. Ada yang sudah tidak merasa betah. Guru-guru yang hadir mulai ambil HP dan mengutak-atiknya masing-masing. Ada juga yang mulai berbaring, dan ada yang mulai berdiskusi dengan pasangan di samping. Dalam kondisi itu, si pembicara, temanku itu, masih tetap berbicara, bahkan ia tetap menunjukkan rasa semangat bicaranya. Entah apa yang merasukinya, ia malah tambah bersemangat berbicara, walaupun keadaan sudah seperti itu. Hingga pada satu kesempatan seorang teman datang berbisik kepadanya bahwa banyak yang sudah merasa jenuh karena berbicara terlalu lama. Atas dasar itu ia pun menghentikan pembicaraan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada umumnya orang tidak suka mendengar pembicaraan yang bertele-tele. Banyak orang menggerutu kalau misalnya pada sebuah kesempatan pesta pernikahan, kata sambutannya terlalu lama. Atau bahkan orang tidak betah kalau pastor terlalu lama berkhotbah atau pimpin doa makan. Banyak dari kita menginginkan agar pembicaraan itu singkat, tetap mengandung makna dan arti yang mendalam. Sebab berbicara terlalu banyak membuat orang seringkali lupa akan hal-hal yang penting. Pembicaraan akan menjadi meluas dan kadangkala menghilangkan makna. Para saudara dan saudari yang terkasih, jika berdoa adalah sebuah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hendaklah kita pun menyadari bahwa keagungannya tidak terletak pada panjang atau bertele-telenya kata-kata, tetapi lebih pada makna dan kedekatan ungkapan doa itu dengan hidup dan pergumulan batin kita. Jika demikian, lantas bagaimana mestinya kita berdoa? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa kepada kita.
Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh setiap doa. Dalam doa Bapa kami, kita memohon beberapa hal pokok, yakni bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita memohon agar hidup kita tercukupi dan sejahtera. Doa Bapa kami juga mengingatkan kita bagaimana menghidupi semangat pengampunan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, doa Bapa kami bukan saja ungkapan pujian, tetapi juga sebuah permohonan. Dengan ini tidak bermaksud untuk membatasi spontanitas doa kita kepada Tuhan, tetapi yang diminta Yesus adalah doa Bapa kami menjadi pola dan contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan. Dan demikian kita dibebaskan dari doa yang bertele-tele atau bahkan meminta Tuhan melakukan sesuai yang kita inginkan. Yang dibutuhkan dalam berdoa adalah hati dan bukan otak. Karena itu keterbukaan hati dan kepasrahan diri pada Tuhan adalah sikap paling utama. Semoga renungan singkat ini berguna untuk kita.